Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Pepaya itu ada mengandung zat pigmen, beta karotin, itu yang kalau dimakan itu bisa bikin orang jadi kuning. Pepaya dan wortel, itu dua. Jadi kalau anak kecil yang anaknya putih dikasih makan begituan dia bisa kuning. Makanya caranya gampang, stop, jangan makan pepaya dulu. Kalau pepaya sih saya nggak suka, kalau wortel tuh ya saya suka. Makan dalam jumlah banyak kayak gitu. So, ada beberapa anak yang suka pepaya. Misalnya cucu saya yang terakhir tuh ya, suka banyak sama pepaya. Jadi satu biji pepaya juga bisa habis. Nah, itu jadi kuning langsung. Celaka nih. Wortel juga, Dok? Bisa. Bisa si bayi belum kena ketularan apa-apa kok dia kuning? Kalau bayi itu biasanya begini. Dia punya sel darah merah. Sel darah merah itu masih muda. Sel darah merah masih muda, gampang pecah. Satu. Yang kedua, bisa jadi si ibu sama si anak itu golongan darahnya nggak cocok. Walaupun sama-sama B gitu? Bukan, nggak cocok. Nggak cocoknya gara-gara ABO, bisa juga gara-gara resus. Oh, positif negatif. Resusnya beda. Nah, masalahnya darah si anak itu sebagian dari ibu, sebagian dari bapak. Nah, yang nggak cocok itu berantem di dalam si anak tadi. Maka selnya pada rusak semua. Jadi sel darah merahnya rusak gara-gara pertempuran antara antibodi ibu dan anak yang ada bapak dan ibu yang ada pada anak. Yang kayak gitu fatal nggak, Dok? Fatal. Anaknya bisa mati. Bisa mati ya. Nah, jadi kalau misalnya karena ketidakcocokan darah seperti itu, si bayinya tuh kalau emang betul seperti itu, didiagnosis seperti itu, ditransfusi tukar. Ganti darahnya. Darahnya seluruhnya diganti, itu diganti sama darah baru. Dok, lanjutin yang tadi, Dok. Kita kan ngebahas masalah si kantung empedu. Tadi Dokter Jaya sempat ngomong masalah badan jadi kuning. Ya. Itu badan kuning itu, Dok. Kalau di pasar kan banyak, Dok. Tahu nggak, Dok? Bukan kuning, yang silver yang banyak. Enggak, di pasar, Dok. Ayam kuning. Itu kuningnya bisa sampai seperti kuning kayak begitu tuh, Dok? Iya. Ya? Tapi ada juga ayam hitam, pernah tahu? Hah? Ayam hitam. Ayam seluruhnya hitam. Itu cemani. Ayam cemani. Bukan ayam yang udah dikeletekin kulitnya hitam semua. Pernah tahu nggak? Nggak tahu, tapi ada itu ayam di Taiwan waktu saya pergi ke Taiwan. Itu orang jual ayam kan biasanya kulitnya kan warnanya kuning atau putih gitu ya. Putih kekuningan dah. Hitam seluruh kulitnya hitam. Itu yang mungkin ayam, kalau di Indonesia sebutnya ayam cemani kali, Dok ya? Nggak tahu. Saya pernah dikerjain tuh sama teman saya tuh, suruh ayam cemani cari, mau dibeli sampai 10 miliar, 20 miliar. Saya bilang, gila banget saya. Ternyata di daerah daerah arah dari Secang arah ke di daerah Parakan situ banyak banget jual ayam cemani itu. Itu ayam-ayam yang itu biasanya dipakai buat ayam obat lagi. Bukan hanya ayam obat, mereka tuh cari ayam, jadiin ayam tumbal. Tapi udah, ayam udah biarin, Dok. Ntar saya ngomong ayam soalnya masih keinget-inget ayam dipotong nggak mati, Dok. Ini yang saya mau nanya sama Dokter Jaya. Itu kan manusia tuh warna kita kan seperti ini. Ada orang yang bisa sampai warnanya kuning. Ya. Kuning, benar-benar kuning yang seperti tadi saya bilang, kuning kayak ayam kuning tuh, Dok. Nah, sebelum kita itu kuning kenapa? Apakah itu penyakit atau bukan? Ya kan? Terus kedua, bagaimana kalau orang yang warna kulitnya hitam? Kalau orang warna kulitnya putih kan pasti kan jadi kuning kelihatan. Tapi kalau warna kulitnya hitam, apakah hitamnya itu tetap dominan atau jadi kuning juga? Begini, kalau orang dibilang kuning, kalau orang yang putih ya kelihatan kuning di kulit. Tapi kalau untuk yang selebihnya yang kita lihat bukan di situ, bola mata. Putih kuningnya tuh di bola mata, yang putihnya itu kuning, gitu. Itu yang lebih jelas. Kuku? Enggak, bola mata. Bola mata
artinya Mata yang bagian putih matanya itu kuning. Itu udah pasti kuning-kuning asli. jadi artinya kalau kita orang yang mohon maaf yang kulitnya warnanya gelap hitam, kalau dari ras negroid itu kan hitamnya hitam seperti ini nih dok. Kalau kita di Indonesia sih masih mending, kalau kita ke Eropa atau di Amerika tuh hitamnya benar-benar hitam. Mereka tuh Nah itu sebabnya kalau ke dokter kan dokter selalu suka pegang ininya lihat ke digituin. atas, di atas lihat ke bawah itu karena dia mau lihat bola matanya. Oke. Kuning apa enggak dari Warna situ. dari situ. Karena orang hitam biar orang hitam pun bola matanya tetap aja putih. Nah, iya juga sih. Nah dok, itu penyakit atau bukan dok kuning itu? Atau Begini. mungkin satu gejala doang? Kalau badan kuning itu namanya ikterik. Ikterik itu kuning artinya. Jadi itu adalah adalah gejala satu penyakit. Oke. Tapi pada umumnya yang sebagian besar yang kuningnya seperti itu adalah penyakit infeksi. Penyakit infeksi. Dia menular biasanya. Nah, karena dia menular biasanya sih kalau saya nih ya, kalau waktu kerja kita misalnya formalin, belum apa-apa kita lihat, wih kuning banget gitu, kelihatan banget, langsung kita bilang sama itu, ini harus dikasih formalin yang lebih keras, yang bisa menjamin bahwa virusnya mati. Karena kita tidak mau virusnya yang ada di dia itu menular ke keluarga atau ke tamu-tamunya. Ya, kadang-kadang orang megang-megang sih dok ya. Ya. Nah itu seperti itu. Jadi secara umumnya kita menganggap aja dia infeksi karena yang terbanyak menyebabkan penyakit kuning itu adalah penyakit infeksi virus. Infeksi virus. Ya, virus hepatitis biasanya. Tapi yang kuning banget itu virus hepatitis B, itu A biasanya. Jadi artinya kalau dia kuning itu gejala dia menderita penyakit. Ya, gejala menderita penyakit. Yang paling banyak itu adalah hepatitis. Hepatitis yang paling kuning, yang kuning banget tuh hepatitis A. Itu kuning banget dan dia bisa meninggal. Hepatitis A. Nah itu bisa menular. That's why orang yang gitu harus treatmentnya lebih berhati-hati. Yang mandiinnya mestinya pakai APD. Pakai APD itu gitu. Pakai tutup mata atau kayak masker segala macam dimandiin. Jadi jangan ciprat-ciprat. Harus diawetkan dengan pengawet yang bisa menjamin bahwa virusnya ikut mati gitu. Dan bahkan kalau saya sendiri menganjurkan mulut hidungnya ya disumpel supaya jangan ada cairan-cairan yang keluar. Karena itu bisa nepain ke orang lain. Ya, orang lain nggak tahu apa tuh nepa, menular. Iya. Nepa itu bahasa Betawi itu. Itu bahasa nenek moyang dok. Jadi itu yang paling banyak tuh itu Frankie. Tapi ada juga kadang-kadang ada yang orang kuning, kamu sakit ya? Oh enggak. Cucu saya pernah disangka sakit kena hepatitis. Padahal dia kuning sekali. Kenapa? Ya, ini saya nggak tahu kenapa cucu dia dokter. Nggak sakit apa-apa. Tapi yang jelas gini, saya ada pengalaman waktu saya masih SD. Ada beberapa teman-teman saya kena sakit kuning. Terus disuruh istirahat. Nggak kuning lagi. Jadi kalau orang kecapean katanya bisa akibatnya sakit kuning. Ya, itu satu. Tapi tahu nggak sebabnya apa? Kebanyakan makan pepaya. Kebanyakan makan pepaya. Nular pepayanya kuningnya sampai ke dia gitu. Iya. Rajin jadi amat. pepaya itu ada mengandung zat pigmen, beta karotin. Itu yang kalau dimakan itu bisa bikin orang jadi kuning. Pepaya dan wortel. Itu dua. Jadi kalau anak kecil yang anaknya putih dikasih makan begituan dia bisa kuning. Makanya caranya gampang, stop, jangan makan pepaya dulu. Kalau pepaya sih saya nggak suka. Kalau wortel tuh, saya suka. Makan dalam jumlah banyak kayak gitu. Sebab ada beberapa anak yang suka pepaya. Misalnya cucu saya yang terakhir tuh ya suka banyak sama pepaya. Jadi satu biji pepaya juga bisa habis. Nah, itu jadi kuning langsung. Celaka nih. Wortel juga dok. Bisa. Saya wortel diiris, dikasih bawang putih, ditumis, dikasih apa namanya udang basah ya ditumis. Satu piring juga bisa makan habis tuh dok. Ya enggak, tapi itu bisa menimbulkan dampak kuning. Waduh. Ya enggak, ya tapi kuning itu tidak berbahaya. Yang kayak gitu kuningnya nggak berbahaya. Enggak. Cuman istilahnya ketularan. Enggak, cuma membuat orang serem.
Ah, Jangan-jangan sakit kuning gitu. Hmm. Tapi yang gitu nggak ada gejala kan, nggak ada. nggak panas, nggak ada apa. Dan nggak pengaruh gitu Nggak kayaknya pengaruh. tuh. Jadi dia nggak akan nular sama orang lain. Hmm. Yang sakit kuning banget lagi apa? Sakit demam tikus. Pernah dengar nggak? Kalau soal pernah dengar sih tadi barusan dengar dok. Tapi penyakit demam tikus yang kayak apa saya nggak tahu. Begini, demam tikus itu namanya penyakit leptospirosis. Kalau nama itu dokter sebutin, pernah saya baca. Nah, jadi gini, itu penyakitnya itu muncul karena tikus menderita penyakit infeksi. Hmm. Infeksinya oleh kuman namanya Leptospira. Hmm. Leptospira itu kumannya itu ada di air kencing tikus. Nah, kan kadang-kadang kan kalau yang namanya gudang dari toko-toko, dan ada kaleng-kaleng makanan kaleng, sarden apa segala macam kan, atau botol-botol minuman tuh ada di dalam gudang. Ada tikus. Tikusnya tuh sakit infeksi itu. Dia kencing. Nah, kebayang nggak ini kamu botol Coca-Cola nih. Bukan botol yang kaleng-kalengan itu. Dikencingin sama tikus. Waktu mau minum kamu tinggal buka itunya langsung diminum begitu. Kan kumannya masuk. Oh, iya. Jadi biasanya itu terjadi karena kita minum di kaleng. Jadi kalengnya seperti itu mestinya dicuci dulu. Cuci dulu. Ini nggak dicuci. Ada bekas kencing tikus tuh satu. Yang kedua itu terjadi pada waktu habis banjir. Kan kita kemarin baru banjir nih. Banjir kalau ada kencing tikus itu, kencing tikus itu akan ngawel kemana-mana. Terus anak-anak kecil main mandi-mandian di air comberan. Cuman katanya jangan pakai istilah banjir dok. Air tergenang 40 cm. Oh, bukan tergenang, air parkir. Air parkir. Itu kan ada air parkir di halaman rumah gitu. Nah itu kadang-kadang jadi bekas hujan gitu. Nah yang terjadi apa? Orang yang kemasukan kuman tadi lewat botol makanan, botol minuman, atau lewat banjir, dia main-main banjir gitu kan anak-anak, ketularan. Kuman itu Leptospira itu masuk ke badan orang, dia bikin kuning, menyerang liver, bikin kuning banget badannya, dan itu yang namanya demam tikus. Kita fatal juga tuh dok ya. Fatal, dan dia kalau ketahuan dia harus dikasih antibiotik. Tapi masalahnya gini, ada satu peneliti ya yang melakukan penelitian tentang kuman tadi. Kuman tadi susahnya kuman itu seperti kuman sipilis, bentuknya sama, bentuknya seperti spiral gitu. Dia cuman kalau dia kena penyakit leptospirosis, kita ambil darahnya, kita periksa kumannya nggak pernah ketemu. Kumannya tuh jago ngumpet. Sehingga kalau orang dia periksa habis banjiran, badannya demam, livernya bengkak, diduga itu dicari kumannya nggak bakal ada. Tapi sama dokter langsung dikasih antibiotik yang buat dia. Dikasih antibiotik, langsung sembuh. Berarti dia emang kena penyakit itu. Karena obat itu bisa ngeberesin itu. Jadi diagnosisnya itu bukan dengan ketemu kuman baru dikasih obat, bukan. Justru dikasih obat, kalau obatnya berfungsi ya berarti sakitnya itu gitu. Itu ngikutin metode cara kerja saya dok. Kalau saya ada mencurigai saya sakit, saya tanya sama teman-teman saya yang dokter, kalau sakit kayak gini apa? Oh, sakit ini kira-kira ini. Obatnya apa? Ya ini. Ya udah saya beli obatnya, saya minum. Kalau ternyata sembuh berarti saya memang sakit itu dok. Nggak, soalnya ada satu dokter ya yang melakukan disertasi. Sebenarnya pemeriksaan itu perlu apa enggak? Semua orang yang ternyata menderita penyakit itu diperiksa nggak pernah ketemu. Sampai mikroskop elektron pun nggak ketemu tuh kumannya. Berarti kesimpulannya dia adalah kalau sakit gituan nggak usah pakai cari-cari kumannya. Gejalanya cocok, kasih aja obatnya gitu. Iya. Karena itu obat yang diperluin ya. Ya, itu leptospira sampai sekarang masih cukup banyak, Frankie, karena kita kan tikus di tempat kita banyak. Kita banyak orang sama banyak tikus mungkin sebanding kali. Mungkin lebih banyak tikusnya. Banyak tikus dok. Kemarin aja saya pasang perangkap tikus. Kebayang nggak dok, di rumah saya ada belasan tikus yang berhasil saya tangkap. Dan itu emaknya satu. Frankie. Padahal rumah saya kan dokter tahu termasuk bersih kan dok. Ya.
sebersih begitu aja masih ada tikusnya. Ya kan berarti tikusnya efektif kan Gila. makannya. Jadi kamu masih menyisakan sesuatu gitu. Itu barangkali cuma dari satu emak doang tuh. Ya, ntar makanya masih terus berlangsung nih dok perang terhadap tikus. Oke, jadi dok, kita balik ke yang sakit kuning tadi dok. Sakit kuning tadi kan dokter sebutin gara-gara demam tikus, hepatitis. Nah tadi teman saya itu karena kecapean nih dok, Ya. bisa juga sakit kuning. Dan beneran itu mata kuning sampai ini kukunya juga kuning tuh dok. Iya kuning, kecapean bisa kuning. Nah, tapi kecapean itu kok bisa sampai kuning itu apa nyerangnya ke hati juga gitu dok? Mekanismenya kita nggak tahu, tetapi ya kalau saya sih nggak tahu, tetapi kalau orang capek itu liver itu bekerja lebih keras. Karena kalau kamu capek, kamu perlu makan banyak, dia bekerja keras, dan mungkin salah satu efeknya adalah dia menghasilkan empedu lebih banyak dan kemudian empedunya lempar ke ini ke seluruh tubuh, akhirnya jadi kuning. Jadi nggak tahu nih kesimpulan saya nih tadi dokter jelasin ke saya. Jadi sebenarnya penyakit apapun yang terjadi dan akibatnya kuning itu sumbernya balik lagi kepada si empedu tadi dok. Iya betul. Itu karena kalau orang capek, yang capek itu livernya capek. Karena liver itu salah satu gunanya adalah membuat gula. Kalau kamu kecapean dia membuat gula banyak, ya itu dia kecapean, ya salah satu. Nah terus orang juga bisa kuning bisa apa? Salah satunya misalnya kanker pankreas. Pankreas itu adalah kanker yang letaknya dekat liver. Kalau kanker pankreas dia neken livernya ketekan, empedunya ketekan, empedunya keluar. Bubar jalan deh ya. Jadi akhirnya ya jadi kuning juga. Jadi kuning itu akibat dari macam-macam. Bisa kanker pada empedu, bisa kanker pada kelenjar ludah perut, pankreas, bisa kanker liver juga bisa kuning, bisa karena hepatitis, pokoknya segala macam-macam yang berkaitan dengan usus dan liver dan pankreas itu ujungnya juga kuning sama. Nah, artinya apa? Kalau orang kuning itu harus ke dokter, Karena kenapa? Dengan ke dokter akan cari apa sebabnya kuning. Nah kalau udah ketahuan sebabnya barulah diobatin gitu loh. Tapi kuning ini kapan bisa berakibat fatal dok? Begini, ada salah satu kuning lagi yang bisa fatal. Orang masuk ke rumah sakit, dia sakit terus kena infeksi. Infeksi bisa macam-macam. Infeksi otak, infeksi paru, pneumonia misalnya, infeksi usus, infeksi apapun. Kalau daya tahan tubuhnya udah nggak bisa kuat, akhirnya infeksinya bisa menyebar ke seluruh tubuh. Jadi infeksinya menjalar ke seluruh tubuh dari manapun asalnya. Bisa juga misalnya orang kencing manis, kakinya diabetes, kakinya busuk, terus menjalar ke seluruh tubuh. Jadi pada saat orang infeksinya menjalar ke seluruh tubuh, namanya sepsis. Nah orang sepsis salah satu gejalanya adalah kuning. Jadi artinya kalau udah sepsis gitu tinggal nunggu matinya lagi. Karena seluruh tubuhnya yang infeksi, bukan cuma satu tempat. Makanya itu kalau dikasih antibiotik pun antibiotik yang khusus yang harus diperiksa sama dokter, dia itu mempannya sama yang mana. Tapi kalau sepsis apakah cuman gejalanya kuning dong atau tanpa kuning pun? Yang jelas kalau sepsis itu berarti dia pernah infeksi. Sedang dirawat sama dokter, badannya panas, sel darah putihnya naik, ada sesak napas. Pokoknya segala macam organ-organ tuh ada kelainan semua. Dokter bilang sepsis. Biasanya sepsis diketahui dari pemeriksaan darah. Leukositnya atau sel darah putihnya itu tinggi sekali, Franky. Terus dok kalau misalkan orang kuning saya tadi infeksi ataupun apa, itu apalagi dok yang bisa bikin badan kita kuning dok? Begini, anak kecil. Kecil. Pernah tahu nggak orang melahirkan, setelah melahirkan ibunya sudah sehat, ibunya pulang, anaknya nggak boleh pulang. Karena anaknya kuning katanya. Iya. Itu banyak sekali, Franky. Yang masuk ke tabung inkubator. Iya, ini masuk di inkubator. Itu apa, tabung atau bukan sih? Kotak inkubator. Kotak inkubator ya. Untuk inkubator dia dikasih sinar di situ bayinya.
ibunya pulang, mungkin anaknya baru seminggu kemudian baru pulang. Dan kejadian anak bayi itu jadi kuning itu tinggi sekali, Franky. Kenapa tuh dok? Hah? Kenapa? Kok bisa si bayi belum kena ketularan apa-apa kok dia kuning? Kalau bayi itu biasanya begini, dia punya sel darah merah. Sel darah merah itu masih muda. Sel darah merah masih muda, gampang pecah. Satu. Yang kedua, bisa jadi si ibu sama si anak itu golongan darahnya nggak cocok. Walaupun sama-sama B gitu? Bukan, nggak cocok. Nggak cocoknya gara-gara ABO, bisa juga gara-gara resus. Oh, positif negatif. Resusnya beda. Nah, masalahnya darah si anak itu sebagian dari ibu, sebagian dari bapak. Nah, yang nggak cocok itu berantem di dalam si anak tadi. Maka selnya pada rusak semua. Jadi sel darah merahnya rusak gara-gara pertempuran antara antibodi ibu dan anak yang ada bapak dan ibu yang ada pada anak. Yang kayak gitu fatal nggak dok? Fatal. Anaknya bisa mati. Bisa mati ya. Nah, jadi kalau misalnya karena ketidakcocokan darah seperti itu, si bayinya tuh kalau emang betul seperti itu, didiagnosis seperti itu, ditransfusi tukar. Ganti darahnya. Darahnya seluruhnya diganti sama darah baru. Nah, makanya biasanya itu sudah diantisipasi. Itu sebabnya kalau orang hamil selalu diperiksa ibunya golongan apa, bapaknya golongan apa. Mungkin nggak untuk dengan golongan yang seperti itu, nanti ada pertempuran di badannya si bayi. Jadi kalau itu nggak dideteksi, bayinya bisa meninggal karena darahnya tiba-tiba habis dihantam sama antibodinya sendiri. Boleh nggak dokter kasih tahu yang biasa terjadi gitu, bapak ibu yang golongan darah apa nih dok? Nanti itu pembahasan khusus, Franky. Oh, jadi nggak boleh nyolong sekarang nih dok ya? Nggak, karena itu namanya inkompatibilitas darah. Oke. Ada itu nanti panjang, ada yang resus, ada yang ABO. Ini gara-gara dokter ngomong begini dok. Nanti itu banyak yang bilang, tolong dibahas ini, tolong dibahas itu. Ini nggak apa-apa, tapi kalau bahas begitu nanti yang lainnya bisa aur-auran. Kita lagi sekarang ngomong kuning. Nah, yang salah satu penyebab kuning pada anak itu ketidakcocokan darah. Yang satunya lagi adalah kadang-kadang begini, orang melahirkan nih, kadang-kadang si dokternya itu kalau melahirkan itu paling capek, Franky. Terutama anak pertama. Yang capek dokternya apa si ibunya? Dua-duanya. Oh, dua-duanya capek. Sekarang kalau melahirkan pertama biasanya melahirkannya lama. Pecah ketuban misalnya jam sekian. Kadang-kadang 12 jam tuh belum keluar-keluar itu anak. Nggak keluar-keluar. Kan capek ibunya. Dokternya juga capek. Padahal dokternya besok pagi mau kondangan gitu loh. Kan capek kan? 12 jam belum keluar-keluar bisa tuh dok ya? Iya, dokternya kan gak bisa kemana-mana. Nah, sekarang udah kebiasaan. Kalau mau kayak begini-begini sama dokternya dikasih obat mules. Obat mules. Ya. Supaya mules lebih cepat, supaya keluar lebih cepat. Apa sebutannya dok? Sebutan di induksi gitu. Kasih obat. Tapi asal tahu aja. Kalau dikasih obat mules, ibunya sakitnya setengah mati, Franky. Dipaksa gitu ya? mules sakit sekali, hilang. Tapi jadi lebih cepat melahirkannya. Nah, karena adanya obat-obatan itu, salah satu efek sampingnya adalah bayinya bisa kuning. Tapi itu kuning yang tidak berbahaya. Yang ini nggak fatal. Karena obat ya dok ya? Karena obat. Tapi begitu anaknya lahir, ibunya udah sehat, anaknya kuning, kan dokternya juga takut. Kenapa? Kuning itu kan karena bilirubin di dalam darah. Bilirubin dalam darah itu ada ukurannya. Kalau di atas 10, bilirubinnya bisa nempel di otak. Ngerusak otak. Kotlet. Bisa otaknya jadi blon. Oh gitu ya? Iya. Oh, si Billy itu nakal juga ya? Iya, makanya kalau bayi baru lahir kuning, ya kuning gak apa-apa. Dicek. Oh, dicek cuman 8, 9, ya nggak apa-apa. Boleh Bu dibawa pulang, tapi di rumah dijemur ya. Gitu. Dijemur ya. Tapi kalau di atas 10 harus di rumah sakit. Nah, di rumah sakitnya itu ditaruh di dalam kotak box inkubator. Dikasih ultraviolet. Nah, waktu dikasih ultraviolet matanya ditutup. Kenapa? Silok. Bukan, bisa buta.
Jadi kalau ultraviolet kena ke mata, si bayinya bisa buta. Makanya ditutup, dikasih sinar. Sinar ultraviolet itu akan menghancurkan bilirubin sehingga keadaannya turun. Jadi 2 penyebab bayi lahir dengan kondisi kuning nih dok ya. Ketidakcocokan darah. Satunya lagi karena obat. Ada lagi nggak dok? Nah, yang sementara itu dua dulu. Nah sekarang jadi bayi yang baru lahir yang kuning itu memang bisa bahaya kalau di atas 10. Biasanya bayinya akan diperiksa terus. Kalau tadinya 10 disinarin di rumah sakit, sudah turun jadi 8, berarti sudah aman kan? Boleh dibawa pulang ke rumah. Tapi pesannya adalah anak itu harus dijemur setiap pagi. Paginya kapan? Antara jam 7 sampai jam 9, maksimal jam 10. Bayinya ditengkurapin, bajunya dilepas. Jadi biar seluruh punggungnya tuh kena matahari. Matanya ke bawah. Dan kalau bisa sementara gitu juga matanya ditutup aja. Dikasih masker, mata ke bawah, apalagi kalau di itu. Jadi mata nggak boleh kena sinar matahari lah. Nah, ini masalah jemur-menjemur, dok. Admin ngasih tahu ke saya. Kita bahas tadi masalah jamnya, dok. Jam 7 sampai jam 10. Berapa lama? Jamnya hangat. Dari 7 sampai 10 tadi 3 jam kira-kira, dok ya? Iya. Soalnya kemarin kita ngebahas masalah vitamin D. Vitamin D kan dokter bilang jam 11 sampai jam 1. Iya, itu. Katanya ada yang komentar katanya, dok itu sampai gosong. Terus 15 menit. Nah, itu 5 dok. menit. Makanya 5 menit. saya tanya sama dokter. Ini kita itu, harus yang itu buat vitamin D itu cuma 5 menit sampai 15 menit maksimal. Jadi orang tersebut kita lurusin lagi, dok. Jadi itu jamnya, tapi masalah durasinya cukup 15 menit di antara jam tersebut. Iya. Jangan sampai 2 jam ya gosong. Nggak, kalau bayi itu ya paling berapa menit. Kalau pagi-pagi kan nggak terlalu panas. Nah itu dilakukan apa? Dilakukan paling kalau bayi 1 jam. 1 jam lah ya. Terus habis itu nanti dicek bilirubinnya berapa. Kalau udah makin bilirubin turun normal terus. ya udah normal. Normal berapa sih? Paling 4 di bawah 4. Oh, oke. 3, 4. Jadi bayi bisa kuning. Anak kecil bisa kuning yang waktu tadi saya cerita tuh, dok. Iya. Gara-gara kecapean, gara-gara apa? Tahu-tahu kuning nih, dok. Ya gara-gara makan pepaya. Makan pepaya anak kecil. Itu aneh tuh, makan pepaya kok bisa kuning ya. Itu udah berapa kali kejadian disuruh pulang dari sekolah. Iya. Kamu sakit kuning katanya. Katanya gara-gara pepaya. Nah, jadi sakit kuning itu nggak selalu sifatnya fatal nih, dok ya. Tapi itu adalah sesuatu gitu, itu mesti dicari lah maksudnya. Tergantung sebabnya si sakit kuningnya tadi. Nah, tapi kalau misalkan penyakit tadi, saya tukar, saya balik, dok. Penyakit kuning kebanyakan identik dengan penyakit hati nih, dok, sebabnya. Tapi saya balik, kalau penyakit hati apakah selalu kuning? Hati ada yang kuning banget, ada juga yang nggak terlalu. Jadi misalnya kalau vitamin sakit hepatitis B nggak begitu kuning, kuningnya dikit-dikit gitu loh. Hepatitis A kuning banget, seperti kayak kunyit gitu. Iya, kayak ayam kuning yang saya bilang di pasar tadi. Jadi kalau kuning itu hati. Tapi kalau orang sakit, sedang sakit, tiba-tiba jadi kuning itu sepsis. Sepsis bisa meninggal. Tapi kenapa tadi dokter Jaya bilang kok kuning ini bisa menularkan kepada orang lain? Ya kebanyakan hepatitis kan. Hepatitis itu bisa nular ya, dok? Nular. Nularnya pakai lewat? Kalau hepatitis itu dari cairan tubuh. Cairan tubuh. Tinja juga. Kalau di berarti kalau orang hepatitis nggak boleh campur sama orang lain, dok ya? Ya makanya itu salah satu, yaitu cara orang menghindar dari suatu tugas dengan bilang dia hepatitis. Hepatitis nih, piring saya harus dipisah gitu, kayak gitu lah. Berarti saya dulu belum tentu hepatitis, dok ya? Pernah saya satu kali tahun 90-an itu dibilang sama dokternya ini dicurigai hepatitis B. Kalau hepatitis B bisa, Frankie. Hepatitis B kuningnya nggak terlalu. Nah, cuman masalah saya nggak dipisahin tuh, makanan nggak dipisahin apa.
Ternyata keluarga saya aman-aman aja. Enggak, itu kan kalau itu kan penyakit virus. Hmm. Penyakit virus tergantung daya tahan, Franky. Oh, Ya kalau dianya punya daya tahan enggak. Kalau kita nggak punya daya tahan, mah semua orang juga sakit, kita ikut sakit. iya kalau soal daya tahan memang saya memang yang paling rendah daya tahan saya nggak bagus lah dari dulu. Jadi seperti itu dok ya. Kalau si virus tadi ini penyakit hepatitis itu penyakit virus ya. Itu tergantung daya tahan kita. Jadi nggak usah terlalu khawatir juga begitu orang sakit hepatitis langsung kita ambil kesempatan cuti. Tapi kadang-kadang ya ada sesuatu yang di luar, misalnya tiba-tiba dia kuning disangkanya sakit head liver, ya ternyata kanker pankreas bisa. Kanker pankreas kalau dia neken saluran pedu, akhirnya pedunya larinya ke darah jadi kuning juga. Gitu. Jadi ya ada banyak macam. Makanya kalau kayak begitu ya mendingan ke dokter lah. Jadi jangan anggap itu sebagai sesuatu yang biasa. Nah, tapi kalau kuningnya karena sakit kayak tadi dok, liver, itu masih bisa sembuh dok? Ya bisa, dan diobatin livernya. Kebetulan teman saya tempo hari sakit liver, badannya kuning, perutnya sampai buncit, nggak ketolong tuh. Kalau perutnya sampai buncit, kemungkinan perutnya isinya air. Dan yang begitu itu biasanya karena sirosis hepatis. Hatinya itu udah jadi jaringan ikat. Udah nggak berfungsi ya? Udah bagian akhir biasanya. Oh. Jadi makanya itu sebabnya kita mesti tahu why-nya ada apanya. Artinya harus cepat ke dokter. Maksud tadi dokter sebutin supaya jangan terlambat kayak tadi yang teman saya tadi. Kalau udah kayak teman saya tadi itu boleh dibilang nggak ada, bukan sulit lah ya, hanya menjijat ya. Yang begitu ya. Kalau yang sirosis nih sampai perutnya gombung sekali, sampai kadang-kadang sampai pusarnya jendol keluar, perutnya pokoknya gede banget ya. Itu kalau dikeluarin airnya, airnya bisa 20 liter. Bisa sembuh nggak kalau dikeluarin airnya dok? Airnya dia sesaknya hilang, tapi nanti dia ngumpul lagi, begitu lagi keluarin lagi. Dibikin permanen aja sementara dok, buat keluarin airnya. Ya bisa aja, tapi livernya itu nggak begitu berfungsi. Oh. Jadi padahal liver itu kan adalah bagian tubuh yang pelindung dari segala macam racun. Yang tadi dokter sebutin, livernya sudah berubah jadi jaringan ikat. Iya. Nah padahal itu adalah gerbang utama dari semua racun yang masuk lewat mulut. Kebayang nggak? Liver dikasih gede begitu karena itu adalah pertahanan utama kita dari racun yang masuk lewat mulut. Jadi artinya yang tadi kita bicara ini kuning secara keseluruhan dari mulai kepala sampai ujung kaki itu dok ya. Dan kuku-kuku kelihatan, dan tadi dokter sebutin kalau kita warna kulitnya agak gelap, jangan patokan di warna kulit. Mata. Sama satu telapak tangan, telapak tangan putih. Kalau kuning ya kelihatan kuning. Telapak tangan saya dari dulu yang tapi kalau di otopsi lebih jelas lagi, Franky. Begitu di otopsi lemaknya kuning sekali, sampai cairan-cairan di dalamnya kuning semua. Kalau kuning. Saya lagi memperhatikan telapak tangan dok. Kuning di sini kelihatan nih dok ya, harusnya dok ya. Satu lagi dok, orang kuning, kalau orang putih kepukul juga kuning tuh dok. Itunya memarnya jadi kuning, bisa kuning. Tapi tidak keseluruhan gitu ya. Dan satu, kalau ibu habis masak dia kuning-kuning, jangan salah Franky. Pegang kunyit. Dia habis bikin nasi kuning. Kena kunyit jadi pada kuning. Tadi bilang sakit lagi. Itu mah sama aja dok, tukang cat dok. Kesiram sama kebanjur sama catnya. Oke, jadi pokoknya penyakit kuning ini boleh dibilang nggak bisa dianggap enteng nih dok ya, karena bersumber dari penyakit yang berat gitu dok ya. Ada yang lain dok kalau penyakit yang kayak gini dok? Ya untuk sementara itu aja lah. Ini secara umumnya kayak gitulah kalau penyakit. Oke, nanti dibahas dok ya. Yang tadi dokter nyebutin tuh itu utang. Oke, thank you dokter. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!